Alhamdulillah Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah Jum'ah yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan bersama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa hadir pada siang hari ini untuk mengikuti ibadah Jum'ah di masjid ini dengan selamat, tidak ada halangan satu apapun. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima, diridhoi dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa ditetapkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga beliau, sahabat beliau, seluruh umat beliau yang setia hingga akhir zaman nanti. Jamaah rahimakumullah, kita berada pada tanggal 1 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Artinya di bulan ini kita akan memperingati satu peristiwa besar yang terjadi kurang lebih 15 abad yang lampau, yaitu kelahiran seorang putra dari seorang ibu yang bernama Aminah dan dinamakan Muhammad. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, disebut tahun Masehinya adalah 571. Dengan istilah yang lain di dalam dunia Islam adalah tahun gajah, di mana kelahiran beliau ditandai dengan kejadian Abrohah memimpin tentaranya untuk menghancurkan Ka'bah pada waktu itu. Tetapi dalam usahanya Allah mengirimkan pasukan yang mana pasukan itu menghancurkan tentara bergajah itu, yang disebutkan oleh Allah dengan istilah Toiron Ababil. Oleh sebab itu, dalam kurun waktu berikutnya setelah beliau menjadi nabi, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan juga tentang peristiwa pada waktu kelahiran beliau itu, yaitu surat Al-Fil. Secara lengkap Allah menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah bertindak kepada tentara bergajah itu? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah juga menjadikan makar usaha mereka itu sia-sia belaka? Karena apa? Tarmihim bihijaratim min sijil. Allah memerintah wa arsala alaihim toiron ababil. Allah memerintahkan kepada ababil, yang mana ababil membawa tarmihim bihijaratim min sijil, membawa batu-batu yang panas dari sijil yang dilemparkan kepada mereka dan mengenai seluruh tentara bergajah pada waktu itu. Faja'alahum ka'asfi ma'kul, maka jadilah mereka sebagaimana daun yang dimakan ulat, luluh lantak, bahkan dalam sejarah tidak meninggalkan bekas apapun, sehingga mereka itu saking dahsyatnya dibinasakan oleh Allah, semuanya menjadi gas, tidak meninggalkan karbon.
yang bisa dilihat oleh mata kepala manusia. Ini yang luar biasa. Kejadian itu menandai lahirnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, selanjutnya untuk menandai dan juga kita semuanya itu peduli dengan perjuangan beliau, maka mari kita sejenak untuk berpikir bagaimana kita sekalian ini bisa menteladani jejak langkah beliau dalam memperjuangkan agama Islam ini, dalam berdakwah. Dan beliau tidak hanya mementingkan untuk pribadinya sendiri, keluarganya sendiri, sukunya sendiri, bangsanya sendiri, tidak, tetapi beliau memperhatikan tentang kehidupan di alam semesta ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas kepada beliau sendiri, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tiadalah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau akan membawakan rahmat, menaburkan kasih sayangku kepada alam semesta ini. Baik yang itu diciptakan sebagai makhluk hidup maupun makhluk-makhluk yang disebut sebagai benda-benda mati. Ini bergantung kepada bagaimana kita mengemban amanah itu. Bagaimana kita bisa melanjutkan estafet perjuangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal itu tidak akan mungkin terjadi manakala kita tidak bisa mengenal secara dekat tentang sejarah kehidupan beliau. Yang kita semuanya maklum bahwa sejarah kehidupan beliau terbagi menjadi 2 dekade, yaitu yang pertama adalah periode Mekah dan yang kedua adalah periode Madinah. Selanjutnya, di dalam perjuangan beliau ini betul-betul merupakan sebagai bentuk pengejawantahan rencana dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Dengan demikian, apapun yang dilakukan oleh beliau, apapun yang disabdakan oleh beliau adalah merupakan bentuk bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyatakan sendiri di dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Apapun yang disabdakan, yang diucapkan, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak ada lain kecuali hanyalah wahyu, bimbingan dari kami yang kami wahyukan kepadanya. Dengan demikian hadirin rahimakumullah, kita bisa mengerti betapa sempurnanya wahyu matlu yang diterima oleh beliau, yang itu kemudian didokumentasikan di dalam kitab suci Al-Quranul Karim yang terdiri dari 114 surat itu, dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas, adalah merupakan bukti kesempurnaan wahyu matlu, wahyu yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang ayatnya lebih dari 6.600 ayat. Dan ini adalah bentuk bimbingan Allah yang luar biasa, tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kemudian bentuk-bentuk wahyu khafi diterima oleh beliau, yang kemudian akhirnya mengilhami beliau ini bertindak dan juga mengucapkan sabda-sabdanya adalah dari bimbingan wahyu khafi ini, wahyu ghairu matlu, yang diantaranya adalah tercatat rapih di dalam kitab-kitab hadis sahih. Nah, ini adalah merupakan bagian dari warisan beliau yang harus kita terima selama perjuangan beliau untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun juga sudah bersumpah bahwa diutusnya Rasulullah Muhammad SAW ini adalah untuk memenangkan konsep apa yang dibawakan oleh beliau itu atas konsep-konsep keagamaan yang lain yang sudah diwariskan oleh nabi-nabi yang terdahulu, yang kemudian akhirnya juga diputar balikkan oleh para pengikut-pengikut yang tidak setia kepada para nabi itu. Inilah
suatu bukti. Di dalam Al-Quran ada 3 ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dengan tegas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Ada yang ditutup dengan walau karihal musyrikun, ada yang ditutup dengan walau karihal kafirun, dan ada yang ditutup dengan wa kafa billahi syahida. Nah ini alladzi arsala rasulahu. Allah adalah zat yang telah mengutus seorang utusannya. Bil huda dibekali dengan petunjuk yang benar, wa dinil haq dan ajaran agama yang hak. Untuk apa itu? Liyudhhirahu, untuk mengunggulkan itu, untuk menampakkan dalam kehidupan ini konsep itu secara real dalam kehidupan ini, untuk mencapai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alad dini kulli, atas konsep-konsep keagamaan yang lain yang ditawarkan oleh siapapun pembawa agama ajaran itu. Walau karihal musyrikun, meskipun orang musyrik tidak menyukainya, walau karihal kafirun, walaupun orang kafir tidak menyukainya, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Inilah. Oleh sebab itu, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah meskipun kita sekarang ini merasakan bahwa banyak halangan, rintangan, hambatan dalam menegakkan kalimat Allah, dalam kemajuan-kemajuan seperti ini, tetapi kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sarana prasarananya yang luar biasa. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan memberikan sumbangsih yang luar biasa dalam rangka untuk kita menyampaikan tabligh kita kepada siapapun, supaya mereka paham betul tentang konsep yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu huda, petunjuk Allah, dan dinul haq, agama yang benar, yaitu Islam. Melalui jaringan apapun juga, diantaranya adalah melalui jaringan sosial atau media sosial. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bentuk-bentuk tabligh kita, tarbiyah kita, maupun mungkin tausiah kita dalam penyampaian petunjuk Allah dan agama yang benar ini bisa kita sampaikan baik dalam hal-hal yang kecil, hal-hal yang barangkali merupakan suatu kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh manusia. Di antaranya adalah mengenai toharoh, sampai dengan hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan ini. Di antaranya adalah menyangkut persoalan politik. Untuk itu, marilah kita sadar sesadar-sadarnya bahwa melanjutkan estafet perjuangan beliau adalah sesuatu hal yang penting. Dan beliau pun berpesan dengan sangat sederhana, Bismillahirrahmanirrahim, ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah dari aku apapun yang engkau dapatkan, meskipun hanya 1 ayat saja kepada orang lain. Demikian khutbah Jumat yang bisa saya sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan selanjutnya memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk senantiasa berjuang melanjutkan estafet perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal adzim innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma Muhammadun aba ahadim mir rijalikun walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Wa qala azza min qailin innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hdina ya Allah ila siratikal mustaqim ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunatil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.